Teman-teman member DNA dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang yang bermanfaat, limpahan rezeki yang setiap hari kita dapat rasakan, dan juga semoga kita selalu mendapatkan daya yang kuat, energi yang positif, agar kita selalu bisa bertuhan, berilmu, dan beribadah. Ya, kita selalu menunjukkan kemanusiaan, selalu kepribadian baik, dan juga selalu menolong sesama yang kelaparan, yang membutuhkan pertolongan. Teman-teman, eh, kita jangan lupa dengan harus selalu ikhlas. Ikhlas itu siap melepas segera kemelekatan, keakuan, kesombongan. Jadi sifatnya yang merasa memiliki berlebihan, itu kita lepas. Ya, itu semua milik Tuhan. Jadi pada dasarnya kita tidak memiliki apa-apa. Nah, ini adalah ilmu dan juga pengetahuan. Ya, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ini sudah menjadi sebuah ilmu daripada teman-teman member DNA. Nah, yang kedua adalah sabar. Sabar adalah selalu berharap ya tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan. Ya, itu sabar. Ya, jadi dua-duanya adalah selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersukaria, yaitu bersyukur. Ya, jadi ketiga hal ini harus atau seharusnya ada melekat pada diri kita, yaitu sabar, ikhlas, dan bersyukur. Ya. Nah, ternyata ketiga ini bisa menghadapi suatu ujian. Nah, teman-teman ketahuilah bahwa kita sebagai manusia selalu bersikap bodoh. Ya. Makanya saya sering kali bilang jangan bodoh. Ya. Artinya saya juga menyadari bahwa saya ini bodoh pada saat mendapatkan ujian. Contoh pada saat kita mendapatkan ujian digital trading Indonesia itu diblokir oleh regulator. Semuanya bodoh ya, tidak tahu arah, bingung, takut bahkan was-was ya. Dan pada saat itu terkadang kita mengambil jalan pintas yang juga salah, yang akhirnya mendapatkan ujian yang kedua ya, yang ketiga, yang keempat. Begitu aja terus ya. Nah, hati-hati dengan kebodohan, kebodohan yang memang selalu melekat eh, pada diri manusia. Kalau memang karena memang itu sudah kodratnya. Tetapi formulanya adalah eh, tiga hal itu. Pada saat kita mendapatkan ujian, kita harus sabar, ikhlas, dan bersyukur. Ya. Sabar yaitu menunggu penuh harap tanpa prasangka buruk kepada Tuhan, ikhlas melepaskan semua kemelekatan, keakuan, rasa memiliki yang berlebihan, keegoan, nah, seperti itu. Yang akhirnya nanti bisa sombong, ya. Itu ikhlas ya. Jadi itu lepaskan. Kita tidak memiliki apa-apa. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur itu selalu bersukaria. Ya. Bersyukur itu selalu bersukaria. Teman-teman, ada lagi satu trik dalam membaca setiap bisikan yang muncul di pikiran kita, di hati kita, di rasa kita. Suatu bisikan, ya, bukan kata-kata, bukan suara, tetapi kita bisa mengerti, ya. Nah, apabila bisikan itu adalah baik, ya, kita patut untuk mengikuti bisikan itu. Tetapi apabila bisikan itu dinilai tidak baik, kita tidak perlu mengikutinya. Baik artinya di dalamnya tidak ada nilai-nilai ambisi, tidak ada emosi, tidak ada tidak ada ketidaknyamanan. Itu baik ya. Itu ikutin saja pelan-pelan. Tetapi apabila di dalamnya mengandung rasa ambisius, amarah, dan juga pertentangan ketidaknyamanan di dalam diri kita, jangan diikutin. Itu bisikan tidak baik ya. Nah, bisikan-bisikan itu selalu muncul pada diri kita. Baik, dalam obrolan spiritual member DNA selama ini kan sebetulnya kita mengenal diri kita ya.
Jadi di dalam diri kita, ada pikiran, ada rasa, ada hati. Nah, yang sering saya ucapkan, yang sering saya ulangi diucapkan kepada teman-teman, ya, kepada teman-teman. Baik. Ujian yang diberikan oleh Tuhan itu sebetulnya berat, ya. Ujian yang diberikan oleh Tuhan itu selalu berat, ya. Bahkan kita kadang-kadang kelimpungan, ya. Kita tidak mampu kadang-kadang menghadapi ujian yang sedemikian sulit, ya, sedemikian rumit, sedemikian kita tidak mengerti akan datangnya ujian. Nah, itu kita ingat saja dengan 3 hal itu, sabar, ikhlas, dan syukur, ya. Itu formulanya, teman-teman. Kemarin formula doa sudah, ya, kita bahas, ya. Sekarang formula dalam menghadapi ujian, karena kita selalu bodoh tuh. Nah, kebodohan-kebodohan pada saat kita mendapatkan ujian, pada saat DNA diblokir pun masih ada sampai sekarang. Kebodohan-kebodohan itu. Salah satunya adalah kita terkena dampak pikiran, ya. Dimana pikiran itu kan menguasai diri kita. Ya, kita ini sedang belajar menguasai diri kita, mengendarai diri kita, ya. Karena diri kita saat ini masih dikudeta oleh pikiran. Kitanya masih tertidur di dalam, teman-teman, ya. Sehingga kebodohan itu menyebabkan kita limbung, kita terbawa arus pikiran, kita was-was, ya. Makanya sedemikian was-wasnya kita kadang-kadang ada yang salah jalan, ya. Ya. Sampai kebingungan, ya, investasi tidak kembali, akhirnya kita misalnya meminjam dari rentenir, atau kita putar haluan dengan cara misalnya mengikuti bisnis lain yang juga malah makin membahayakan, ya. Ingat, trading di dunia ini tidak akan pernah hilang, dan mafia akan selalu menebar umpan-umpannya. Mafia itu kadang-kadang manggung, kadang-kadang turun panggung, kadang-kadang ada kesempatan lagi manggung, ya, dia akan menebar umpannya lagi, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita bisa bertanya kepada diri kita, kiranya jalan keluar apa yang baik untuk kita. Sekarang marilah kita tingkatkan syukur, ya, bersukaria. Kita tingkatkan ikhlas, ya. Ikhlas itu kita melepaskan semua kemelekatan, keakuan, rasa memiliki yang berlebihan, ya, keegoan, kesombongan, itu ikhlas, ya. Kita lepaskan. Semuanya adalah milik Tuhan. Dan juga sabar. Sabar menunggu dengan harap, ya, tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan. Teman-teman, kadang-kadang juga sebagian besar dari kita sudah mengetahui jalannya atau alur daripada kasus DNA Pro ini, ya. Kita harus saling tukar pikiran, tetapi juga jangan terbawa pikiran, ya. Kita tukar pikiran, tapi juga jangan terbawa pikiran, ya. Atau terbawa perasaan juga, ya. Kita pakai rasa boleh, tapi jangan pakai perasaan. Perasaan inilah yang akan menghanyutkan kita masuk ke dalam lubang kebodohan lagi, ya, gitu. Sekarang ini kita tidak tahu, ya, dana kita akan kembali kapan. Nah, jadi jangan ditanyakan. Jadi kapan dana kita kembali? Jangan ditanyakan. Kita tidak ada yang tahu, ya. Hanya Tuhan yang tahu. Atau pertanyaan-pertanyaan konyol, misalnya DNA kan sudah bubar. Nah, itu pertanyaan konyol. DNA itu belum bubar. DNA sedang dalam tahap pembuktian nih dengan pemerintah. Masalahnya adalah perizinan itu. Tidak mengikuti perizinan katanya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, DNA kan tidak mungkin uangnya sudah hilang. Ya, kita tidak tahu hilang atau tidak. Yang jelas ini patut untuk dipertanyakan, ya, karena DNA dalam keadaan tidak beroperasi, ya. Ya, tiba-tiba koneksi daripada internet juga tidak koneksi ke websnya juga tidak bagus, tidak normal, ya. Yang akhirnya tidak terlihat ada jumlah yang positif, ya.
Ya itu patut untuk ditanyakan, bukan patut untuk menjadi rasa takut ya atau menjadi was-was ya. Kita tidak tahu ya. Jadi jangan tanyakan itu, tidak ada yang tahu. Oke, kita ikutin saja. Saat ini seluruh member diharapkan untuk mengkawal dengan cara berupaya mengikuti persidangan, berupaya mengikuti eh, paguyuban, berupaya untuk masuk dalam kelompok-kelompok diskusi yang positif ya. Dan juga berdoa kan gitu ya. Berdoa. Apabila kita mempunyai kemampuan diri yang baik, ya tentu kita bisa afirmasi kan gitu kan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya ingin berbagi dengan teman-teman untuk jangan terlalu khawatir ya. Dana kita rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Rezeki, jodoh, maut itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Kita tidak ada yang tahu. Tetapi kita ikhlas, kita sabar dan kita bersyukur ya untuk mengisi kehidupan ini dengan baik. Bahkan ayo kita munculkan afirmasi bahwa dana kita ini akan kembali ya. DNA juga akan comeback stronger. Dulu ya DNA tidak ada masalah. Dulu dana pun selalu masuk ke dalam rekening saudara-saudara semua, Bapak Ibu semuanya. Ya kita kembalikan ke keadaan semula ya. Kita hanya ada pembicaraan-pembicaraan yang positif. Baik, saya rasa intinya dalam pembicaraan spiritual kali ini manusia mempunyai kodrat yaitu kebodohan ya pada saat diuji oleh Tuhan ya. Untuk menghadapi itu ya kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk sabar dan untuk bersyukur ya. Saya rasa itu yang bisa menjadikan tips dari saya untuk teman-teman semuanya member DNA yang saya cintai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, daya yang kuat, energi yang positif. Sampai jumpa di audio berikutnya. Semoga DNA comeback stronger dan kita aman. Wassalam.